Nah, masjid sudah selesai. Nah, ternyata ada sengketa. Kan kasihan. Belum legal. Belum legal. Jadi masjid sudah berdiri. Iya. Tahu-tahu tanahnya bermasalah. Ya, ini akibat daripada tanah tersebut belum disertifikatkan gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ATR semua. Hari ini kita jumpa kembali melalui podcast ATR BPN Kepri. Podcast ini dapat Sobat akses melalui kanal media sosial kami. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hari ini kita akan membahas mengenai potensi wakaf yang akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Irwan Saputra, Sarjana Hukum, selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Sebelum kita mulai podcast hari ini, saya akan membuka dahulu melalui sebuah pantun. Pucuk paus sedang merimbun, disimpan budak di bawah plafon. Duduk menjauh kita berhimpun, berbagi cerita di depan mikrofon. Kepada Bapak Irwan, mohon disapa dahulu untuk Sobat ATR semua, Pak. Baik, para sobat semua, pecinta YouTuber, Iya, Pak. yang kita cintai bersama pada siang hari ini. Perkenankan saya memberikan suatu materi terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Lastri, ya, terkait dengan potensi tanah wakaf. Terkait dengan potensi tanah wakaf, kita ketahui bersama secara umum, kita ketahui bahasanya pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara kita ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan masalah pendaftaran tanah yang dimasukkan ke dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu masalah penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah, bahwasanya tiap-tiap tanah yang belum didaftarkan maka akan diselenggarakan atau dilaksanakan supaya itu tanah segera didaftarkan. Dan juga sehubungan dengan itu, di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, beberapa hal yang kita ketahui terkait dengan masalah pendaftaran, yaitu terkait dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Itu tersenggara beberapa pasal. Nah, untuk tanah wakaf, pemerintah mendukung bahwasanya tanah wakaf kita ini mesti harus didaftarkan. Ya, Pak. Ya. Kenapa? Ya, pertama ada potensi yang ada di negara Indonesia ini, beberapa potensi tanah wakaf yang harus didaftarkan. Untuk seperti potensi ekonomi tanah wakaf, pengembangan properti syariah, kemudian rumah sakit berbasis wakaf, pusat pendidikan terpadu, dan pertanian produktif, sumber pembiayaan sosial dan berkelanjutan. Nah, potensi wakaf lainnya yaitu yang kita ketahui bahwasanya banyak di Indonesia ini tanah-tanah wakaf yang belum kita sertifikatkan. Nah, yaitu ya terkait dengan penggunaan fasilitas masjid, musola, kemudian sekolah, pesantren,
panti asuhan, dan kemudian terkait dengan rumah-rumah ibadah terku. Kemudian yang paling penting sekali itu mensertifikatkan tanah pemakaman. Nah, itu mesti harus kita sertifikatkan, serta rumah-rumah panti asuhan. Dan ini merupakan berpotensi dikembangkan menjadi wakaf produktif. Nah, kemudian selanjutnya kita ketahui bahwasanya negara ini, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan pendaftaran wakaf tersebut. Yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ya. Di situ terkandung beberapa definisi wakaf, ya, baik itu masalah ikrar wakafnya semuanya. Nah, wakaf itu sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya Mbak ya. Iya, Pak. Itu wakaf adalah perbuatan hukum wakif ya. Perbuatan hukum wakif dalam menyerahkan sebagian atau secara keseluruhan tanah miliknya untuk kepentingan fasilitas rumah ibadah, kemudian untuk pemakaman, kemudian untuk pesantren. Nah, di situ wakif menyerahkan sebagiannya itu untuk digunakan kepentingan ibadah dan bersifat kekal dan mempunyai jangka waktu yang sudah tertentu sesuai dengan syariah. Begitu, Berarti Pak. jangka waktunya tertentu ya, Pak? Ya, tertentu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tanah wakaf ini harus disertifikasikan sebagai bentuk Ya, perlindungan benar. hukum. Ya. Yang tentunya di dalamnya mengandung potensi ekonomi ya Pak Ya, gitu, yang ya. bisa menunjang kemaslahatan umat ya, Masalah seperti benar, itu. Pak. Ya. Kemudian Pak, tentunya hal ini akan melibatkan lembaga-lembaga tertentu ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dibantu lembaga apa saja Pak yang terlibat di dalamnya gitu. Baik, Mbak. Lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan wakaf tersebut ya terkait dengan Kementerian Agama, yaitu Kantor Urusan Agama, atau kita kenal sekarang ini KUA. Jadi KUA itu tidak hanya dia Tidak hanya mengurusi pernikahan ya, Pak, ya? aja, tapi juga urusan masalah wakaf. Kemudian pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disingkat dengan PPAW. Nah, itu ada lembaganya. Kemudian Badan Wakaf Indonesia yang kita kenal sekarang ini BWI, ya Mbak ya. Iya, BWI. Badan Wakaf Indonesia, dia di situ menjalankan sebagai pembinaan nazirnya, kemudian pengembangan wakaf nasional, kemudian persetujuan pemukafafan penukaran wakaf. Nah, di situ. Kemudian Kementerian Agraria tersebut, dan antara Kementerian Agraria dan Kementerian Agama suatu pendukung dari untuk penyelenggaraan wakaf tersebut ya. Baik itu kita lakukan nanti pendaftaran tanah wakaf, kemudian ini di kementerian ya Bu ya, di kementerian akan kita lakukan pendaftaran tanah wakafnya, kemudian pengukuran, kemudian verifikasi berkas-berkas alas haknya apakah itu sudah lengkap, maka setelah itu baru kita lakukan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Demikian, Pak. Iya. Ya. Mengingat pentingnya tanah wakaf nih Pak, ya. gitu kan. Tentulah jika masyarakat Ya. maupun lembaga ingin melakukan legalisasi, Ya. tentunya harus diurus ke kantor pertanahan Ya, setempat. benar. Prosedurnya seperti apa Pak? Nah, untuk prosedur ya, untuk prosedur penerbitan sertifikat tanah wakaf itu ada beberapa item ya Bu ya. Yang jelas yang tadi sudah sebelumnya kita sampaikan tadi
adanya ikrar wakaf. Nah, ikrar wakaf itu dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Seperti yang saya sampaikan tadi, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yaitu berkewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf. Setelah ikrar wakaf, kemudian terbitlah akta ikrar wakaf. Akta ya Pak Ya, akta ikrar wakaf yang legalitasnya oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kemudian setelah itu selesai akta ikrar wakaf, maka diajukan ke kantor Badan Pertanahan untuk didaftarkan untuk dijadikan sertifikat tanah wakaf. Nah, di kantor Badan Pertanahan kita verifikasi berkas-berkasnya. Kalau sudah lengkap, kemudian terkait juga dengan kelengkapan daripada nazir tersebut, ya, baik itu data dirinya, KTP atau kartu keluarganya, administrasinya. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengukuran. Nah, setelah lakukan pengukuran, dan setelah verifikasi sudah oke, kita validasi. Nah, setelah itu baru kita lakukan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya, Mbak. Iya, Pak. Ya. Itu tadi disampaikan mengenai prosedur pengurusannya ya, Pak. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut kan ada hambatan Pak atau kendala gitu ya pastinya ya Pak ya. Kegiatan pasti ada hambatan dan kendalanya, Mbak. Iya. Nah, ini kendala dan hambatan ini terkadang itu datangnya ya pertama ya tanah tersebut belum ada alat pembuktian. Nah, mungkin dulu tanah tersebut tidak dilakukan surat dasarnya di kantor desa. Nah, itu sudah merupakan suatu ada kendala lah untuk melakukan kelanjutan daripada akta ikrar wakaf tadi. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat bahwasanya penting ini untuk disertifikatkan. Nah, karena dari pandangan masyarakat kan ada sebagian yang ogah-ogahan nih. Iya, Pak. Kita nggak perlu lah, ini kan kampung kita, ini kan tanah yang kita kuasai kan, siapa yang akan menggugat? Nah, ini yang kurang pemahaman dari masyarakat. Pentingnya tanah wakaf ini disertifikatkan. Karena apa? Karena kalau kita sertifikatkan wakaf, tentu otomatis menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tersebut. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu administrasi dianggap rumit. Nah, sekarang kita kan di kantor pertanahan, khususnya di Karimun, kita selalu bersosialisasi ya, kemudian melakukan di bagian loketnya supaya masyarakat untuk melakukan atau menjalankan informasi, menanyakan ke pihak loket, kita lakukan suatu sosialisasi pendekatan yang lebih intens gitu, supaya dianggap ini administrasi tidak begitu rumit. Nah, gitu. Ya, pelayanannya pelayanan prima nih, Bu. Iya, karena masyarakat ini kan beranggapan birokrasi itu terlalu rumit. Terlalu rumit seperti itu, sehingga mereka udahlah, ogah-ogahan lah kita ngurus sertifikat seperti itu. Kita udah upayakan di Kanta Karimun supaya pelayanan kita ini tidak berlarut-larut. Jadi seperti apa yang saya sampaikan, ada ini pepatah atau bahasa sehari-hari ya, ya ikan cepat ikan lele, Bu. Bukan ikan gabus ya, Pak. Lebih cepat, lebih bagus daripada bertele-tele ya. Gitu maksudnya. Ikan gabus, ikan cepat, ikan gabus. Nah, tidak ikan lele kan? Berarti lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele dan seperti itu. Betul. Supaya ini jalannya secara itu. Kemudian hambatan yang keempat ini konflik dari keluarga yang mewakafkan.
Nah, karena mungkin ada nih satu yang mewakifkannya belum meninggal dan yang mewakafkan itu sudah meninggal. Nah, yang belum meninggal ini terjadi konflik tentang terhadap harta warisan. Nah, di antara mungkin ahli waris itu beberapa dari mereka yang tidak menerima ini diwakafkan, padahal dulunya si wakif ini sudah mewakafkan, kan. Nah, ini suatu kendala dan terhadap daripada pembagian harta warisan. Ini suatu hambatan dan kendala juga, Mbak, gitu. Seperti itu. Iya. Terus gini Pak, kalau ditilik dari jumlah komunitas Muslim di Indonesia itu kan salah satu yang terbesar di dunia, Iya, benar. ya. Iya. Apalagi di tanah Kepri, khususnya Karimun, Iya. tanah Melayu ya Pak. Iya, ya, betul. seperti itu. Iya. Mungkin ada target-target tertentu nih Pak yang bisa diterapkan atau ingin dicapai Iya. oleh kantor pertanahan Kabupaten Karimun mengenai program wakaf ini Pak. Iya. Yang setelah kita jalankan di Kanta Karimun, yang seperti Mbak Lastri tadi menyatakan bahwasanya di Indonesia ini kan rata-rata komunitas Muslim kan lebih banyak ya, Betul Pak. lebih banyak, terutama di Kabupaten Karimun itu 70% lah ya, 70% beranut agama Islam ya. Sebagian ada juga yang beragama Kristen, kemudian ada yang agama Buddha, Hindu. Nah, upaya percepatan sertifikasi yang kita jalankan di Kanta Karimun itu ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu pertama percepatan ada seperti kegiatan PTSL, kemudian ada Redis, kemudian ada Lintor, kemudian ada kegiatan yang PSN ya, proyek strategis nasional. Nah, di situ bisa kita lakukan kegiatan pensertifikatan tanah wakaf, Ibu, Mbak ya, sorry ya, Mbak. Jadi Mbak Lastri ada kegiatan PTSL, kemudian Lintor, kemudian melalui Redis. Nah, itu bisa kita selipkan di situ kegiatan sertifikasi tanah wakaf. Nah, kemarin kita sudah menerbitkan sertifikat tanah wakaf itu sebanyak 31 bidang ya, melalui kegiatan Lintor ya, lintas sektor ya, anggaran 2025 kemarin kita menerbitkan 31 sertifikat tanah wakaf, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 1,5 bulan ya Bu ya, ini mungkin ada hubungan baik kita ya dengan Kementerian Agama Kabupaten Kanta Karimun. Alhamdulillah kami kemarin di Kanta Karimun diberi penghargaan oleh kantor Kementerian Agama di Kanta Karimun. Kemudian itu yang namanya kita saling bersinergi. Nah, untuk melakukan percepatan ini. Kalau tidak bersinergi, ya antara kita dua instansi ini tidak ada sinergi, ya tidak akan terciptalah suatu percepatan yang benar yang kita harapkan. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan kemudian nazir untuk diberikan suatu pengertian yang lebih intens supaya kegiatan ini supaya dilakukan untuk percepatan gitu. Kemudian kita juga di Kanta Karimun melakukan suatu digitalisasi data pertanahan, sehingga tahu mana yang belum bersertifikat, yang sertifikat tanah wakaf yang kita jalankan. Nah, di situ bisa kita ketahui gitu. Seperti gitu, Pak. Dari target yang sudah tercapai tadi ya Pak, sebagian sudah tercapai ya Pak. Tentunya ini akan berkontinu di tahun 2026 atau bagaimana Pak? Ya, insya Allah ini kita akan melanjutkan lagi nih perjuangan ya, Pak, 2025 yang kemarin kan
sudah habis nih masa anggarannya 2025. Insya Allah kita lanjutkan lagi melalui Lintor juga. Itu kami untuk tahun ini bisa ya kita sudah mengumpulkan beberapa data ya, ada sekitar 10 bidang ya. 10 bidang yang sudah masuk kita untuk dijalankan kegiatan Lintor ini, tanah wakaf. Dan mudah-mudahan ya kita tidak memberikan suatu angka 10, mana tahu ada lagi permohonan lagi, kita jalankan Bu. Kita lakukan segitu Mbak. Gitu. Nah, untuk sobat ATR semua, seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Irwan Saputra tadi, untuk mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, maka dapat disegerakan untuk sobat ATR semua yang belum melakukan pengurusan untuk mendatangi kantor pertanahan kabupaten setempat, untuk khususnya di Kabupaten Karimun. Seperti itu ya Pak ya? Begitu Mbak. Jadi ada ini kita tambahan lagi ya Mbak ya. Kepada masyarakat yang di Kanta Karimun khususnya, kemudian kepada masyarakat yang YouTuber lah untuk mendengarkan itu, bahasanya betapa bermanfaatnya kita mensertifikatkan wakaf. Apa sebabnya? Kita akan kasihan suatu kita menjaga aset umat, ya kan? Misalnya aset tersebut dalam berbentuk masjid. Nah, masjid sudah selesai, nah ternyata ada sengketa, kan kasihan. Belum legal. Jadi masjid sudah berdiri, tahu-tahu tanahnya bermasalah. Ya, ini akibat daripada tanah tersebut belum disertifikatkan gitu Bu, sehingga akan timbullah persengketaan antara para ahli waris atau dengan sepadan. Nah itu untuk menghindari ya Pak ya, berarti harus disegerakan seperti itu. Yang penting sertifikat tanah wakaf adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Baik Bapak. Ya. Demikianlah podcast kita hari ini yang bertema tentang potensi wakaf yang telah diuraikan ataupun disampaikan oleh Bapak Irwan Saputra, Sarjana Hukum, selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dari dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan tentunya dapat mengedukasi sahabat ATR semua maupun masyarakat pada umumnya. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu sebagai pantun penutup, yaitu pergi ke pasar membeli terasi, jangan lupa membeli tomat. Semoga podcast ini menginspirasi dan juga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.